Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian rutin, kajian pagi yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Imam Bukhari. Tak lupa salawat dan salam kita penting pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang saat ini sama-sama menyimak kajian live di Ahsan TV. Alhamdulillah kita sudah ada Ustadz Syahrul Fatwa LC Habibullah Ta'ala. Beliau sudah hadir di studio kami, di studio Ahsan TV, di samping saya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik mirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan masuk di pembahasan materi hadis ke 320. Kemudian akan dilanjut di hadis berikutnya yang membahas tentang namimah. Insya Allah di sesi kedua kami mengajak Anda untuk berinteraktif dengan Ustadz langsung bisa melalui telepon 081190079912 atau Anda bisa mengirimkan pesan singkat atau WhatsApp di 081190079913. Langsung saja kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Faltafadhal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, kitab Adabul Mufrad, buah karya Imam Al-Bukhari. Kitab yang membahas tentang adab-adab seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mencari teladan, mencari figur, suri tauladan, maka tentunya Nabi Muhammad adalah teladan yang paling baik, teladan terbaik bagi umatnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka ketika kita mencari figur, teladan, suri tauladan yang sempurna, tidak ada lain kecuali dia adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia lain selain Nabi Muhammad, barangkali kita mengidolakan, menjadikannya sebagai figur teladan, tapi ternyata ada kekurangan di sana sini, itu adalah wajar. Tapi kalau kita ingin mencari kesempurnaan teladan figur, tidak ada lain, beliau adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita mencari bagaimana perilaku kehidupannya melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang dibawa oleh para sahabat yang mereka hidup satu zaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi,
yang mereka menceritakan bagaimana ucapan-ucapan yang direkam oleh para sahabat dari lisan yang mulia Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hadis nomor 320 sampai 321. Ini masih bab tambahan tentang seputar laknat. Baik, kita baca. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan, babun at-tala'unu bila'natillah wa bighadabillah wa binnar. Bab saling melaknat dengan menyebut laknat Allah atau murkanya Allah atau dengan sebutan neraka. Hadatsana Muslimun qala hadatsana Hisyamun an Qatadata anil Hasani an Samurata qala Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar wa fi riwayah wala bi jahannam. Dari Samurah bin Jundub dari Nabi SAW beliau bersabda, janganlah kalian saling melaknat dengan menyebut laknat Allah, dengan menyebut kemurkaan Allah, atau tidak boleh pula saling melaknat dengan mengucapkan neraka. Artinya kita nggak boleh bilang laknat Allah kepadamu, ya, saling melaknat. Kamu juga laknat, kamu juga dimurkai, kamu juga neraka. Wa fi riwayah, dalam sebagian riwayat disebutkan wala bi jahannam, tidak boleh pula menyebutkan neraka jahanam, saling melaknat dengan kalimat ini. Ya, kamu neraka jahanam, tidak boleh. Hadis yang mulia ini merupakan lanjutan dari bab tentang laknat. Hadisnya derajatnya adalah hadis hasan karena diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmidzi dan lain-lain, ya. Hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Yang pertama, larangan seorang muslim berkata kepada muslim yang lain dengan ucapan laknat Allah kepadamu, atau murka Allah kepadamu, atau kamu dimasukkan neraka. Ini tidak boleh. Jelas terlarang, karena seorang mukmin itu bukan saling melaknat, tapi seorang mukmin itu saling mendoakan kebaikan. Apabila kita dapati teman-teman kita saling melaknat, saling menghujat dengan menggunakan kata-kata semoga Allah memberikan kemurkaan padamu, semoga kamu dimasukkan neraka, ini tidak boleh. Karena kalimat ini sudah mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang kepada sesama muslim, kamu dimasukkan neraka jahanam. Dari mana kita tahu? Karena kita tidak tahu nasib orang di akhirat seperti apa. Kita tidak diberikan ilmu tentang hal itu. Ini termasuk perkara gaib yang seorang muslim tidak boleh melampaui kemampuannya dalam hal yang merupakan kekhususan Allah. Nasib orang di neraka atau tidak itu bukan urusan kita. Ya, kita tidak boleh mendahului takdir Allah SWT dengan mengatakan laknat Allah kepadamu, kamu dimasukkan neraka. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menceritakan ada dua orang yang saling bersahabat. Dua orang saling bersahabat. Akan tetapi dua orang yang saling bersahabat ini memiliki sifat yang bertolak belakang. Sahabat yang satu rajin ibadah, sahabat yang kedua rajin berbuat maksiat. Karena mereka bersahabat, tentunya mereka sering berjumpa, sering bertemu, sering jalan bareng. Maka yang ahli ibadah ini menasihati sahabatnya yang sering berbuat dosa dan maksiat. Dinasihati, ya, kamu taat pada Allah SWT, tinggalkan keharaman. Karena sering dinasihati, maka sahabat yang sering berbuat maksiat ini, beliau malah mengatakan, apa urusanmu denganku? Kamu tidak usah campur tangan dengan urusan saya. Saya dosa, saya maksiat, itu urusan saya. Akhirnya teman yang ahli ibadah ini, dia juga terpancing emosinya sambil
mengatakan dengan nada keras kepada temannya yang ahli maksiat ini, kamu tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Jadi ketika dia nasihatnya tidak diterima, dia pun marah juga. Ya, karena dikatakan gak usah ngurusin urusan saya. Dia terpancing emosinya, dia bilang ke temannya yang sering maksiat ini, kamu tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Alias kamu nanti akan masuk neraka. Akhirnya Allah SWT mengumpulkan dua orang sahabat ini. Ya. Kemudian ditanya kepada ahli ibadah. Wa ma yudrik. Apa pengetahuanmu bahwa dia tidak akan diampuni? Ya. Dari mana ilmumu bahwa dia itu tidak akan diampuni oleh Allah SWT? Dari mana? Siapa yang berani mendahului takdirku? Kata Allah SWT. Lihat, perhatikan. Seorang tidak boleh mendahului takdir. Dengan bilang kamu tidak akan diampuni, kamu masuk neraka. Kata siapa? Karena kita nggak tahu. Masalah ini masalah goib, ilmu goib yang kita tidak diberikan pengetahuan seorang itu masuk neraka atau surga, kita tidak tahu. Akhirnya Allah bersumpah, ya, karena kamu mendahului takdirku, wahai hamba yang bermaksiat, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayangku. Allahu Akbar. Bagaimana pelaku maksiat dimasukkan surga karena rahmat kasih sayang Allah. Kemudian yang bersumpah, yang mendoakan jelek kepada temannya ini semoga tidak diampuni, Allah perintahkan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka saudaraku, kita nggak boleh bilang anta finnar. Apa anta finnar? Kamu di neraka. Allahu Akbar. Gak boleh, itu berat. Kalimat yang sangat berat. Berarti kita mendahului takdir Allah SWT seolah-olah kita tahu nasib seseorang. Padahal mengetahui nasib seorang itu adalah perkara gaib yang menjadi kekhususan Allah SWT. Hadis ke-321 masih berhubungan dengan laknat. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah babun la'nul kafiri. Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan bab tentang la'nul kafir, melaknat orang kafir. Haddatsana Muhammadun qala Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Marwan bin Muawiyah haddatsana Yazid an Abi Hazim an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah ud'u Allah 'alal musyrikin qala inni lam ub'ats la'anan walakin bu'ithtu rahmatan. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, disampaikan kepada Rasul SAW, wahai Rasulullah, doakanlah keburukan, kejelekan bagi orang-orang musyrik. Kemudian Nabi menjawab, aku tidak diutus menjadi orang yang sering melaknat. Akan tetapi aku diutus rahmatan, sebagai rahmat bagi semesta alam. Hadis yang mulia ini, bagaimana Nabi SAW, beliau adalah manusia yang penyayang kepada seluruh manusia di muka bumi. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami telah mengutus kamu, wahai Muhammad, rahmah, sebagai penyayang, pengasih, rahmat bagi semesta alam. Firman Allah ini bahwa Nabi Muhammad rahmat bagi semesta alam berarti bukan hanya untuk umat muslim yang mengikutinya, tapi juga rahmat bagi semesta alam, bagi kaum-kaum kafirin, musyrikin, bagi hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Suatu ketika Nabi SAW diminta untuk mendoakan kejelekan, suatu kaum yang masih musyrik. Maka Nabi SAW menolak. Aku tidak diutus sebagai orang yang sering melaknat, tapi aku diutus untuk memberikan rahmat. Allahu Akbar. Kepada orang kafir pun, kalau memang tidak ada sebabnya, maka tidak boleh kita mendoakan jelek. Kecuali ada sebab, seperti misalkan peristiwa nazilah. Ya, nazilah, peristiwa genting yang dialami orang Islam, misalkan penindasan sama orang kafir,
Kemudian kita doakan orang-orang kafir, Allahumma al'an al-kafarata. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir. Boleh, karena ada sebabnya, dia menindas kaum muslimin. Tapi ketika kehidupan kita damai, berdampingan, bertetangga, satu negara, tidak boleh kita mendoakan jelek bagi orang-orang kafir apabila tidak ada sebab yang menuntutnya. Ya. Kami sebutkan kisah Tufail ad-Dausi. Beliau itu pernah datang kepada Rasul SAW agar mendoakan kaumnya yang masih musyrik. Ya. Karena Tufail ini dakwah ke kaumnya yang masih musyrik ini nggak diterima. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW meminta agar mendoakan kejelekan. Doakan kejelekan kepada kaumnya. Maka Nabi mengatakan, Allahumma hdi dausan wa'ti biha. Ya Allah, berilah hidayah kepada Daus dan berikanlah hidayah kepadanya, kepada umatnya. Artinya Rasul mendoakan agar diberikan hidayah, bukan diberikan kehancuran, laknat, karena tidak mau menerima dakwah. Tidak. Ya, inilah bagaimana bijaksananya Nabi kita yang mulia SAW. Aku tidak diutus sebagai orang yang sering melaknat, tapi aku diutus rahmatan, sebagai pembawa rahmat. Maka hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran pada kita. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW diutus ke permukaan bumi sebagai rahmatan lil alamin. Beliau sebagai rahmat bagi kaum mukminin jelas. Karena dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW membawa keselamatan umat Islam ke dalam surga, mengeluarkan dari kegelapan masa jahiliyah. Itu jelas rahmat. Ya, Nabi Muhammad ketika diutus di Mekah, masyarakatnya masih menyembah berhala. Kemudian Nabi dakwah, banyak yang masuk Islam, bahkan di akhir-akhir Islam yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, dengan berbondong-bondong. Nah, kemudian dengan masuknya Islam kaum muslimin, ya kaum muslimin banyak masuk Islam, maka ini rahmat. Mereka diselamatkan dari api neraka dan seterusnya. Adapun rahmat bagi orang kafir, salah satu bentuknya bahwa Nabi Muhammad juga sebagai rahmat bagi umat-umat yang tidak mau beriman. Salah satu bentuknya Allah mengangkat azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah tidak langsung menyiksa orang yang tidak mau ikut Nabi, diangkat azabnya. Kalau sebelum Nabi Muhammad, di zaman Nabi Nuh dan nabi-nabi seterusnya, orang yang tidak mau beriman dengan Nabi yang diutus saat itu, maka langsung Allah azab. Betul tidak? Ya. Jadi umat Nabi Nuh, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, yang tidak beriman sama Nabi Nuh itu langsung diturunkan azab oleh Allah. Turunlah banjir besar. Namun sekarang umatnya Nabi Muhammad, ketika ada yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dari mulai zaman Nabi Muhammad, Abu Lahab kah, Abu Jahal kah, itu Allah tidak langsung menurunkan azab yang mematikan mereka orang-orang kafir seluruhnya. Enggak. Tapi dibiarkan diangkat azabnya. Ini rahmat. Ya, orang kafir harusnya bersyukur. Sampai hari ini mereka tidak diazab karena tidak beriman pada Nabi Muhammad. Ini bentuk rahmatnya keberadaan Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir. Kalau keberadaan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi orang beriman itu jelas. Tapi keberadaan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi orang-orang yang tidak beriman, salah satu bentuknya apa? Allah mengangkat azab dari mereka di dunia ini. Tapi nanti di akhirat akan diazab sebagaimana ya keterangan-keterangan dalam Quran, ya, azab yang pedih orang-orang kafir. Tapi kalau di dunia mereka diangkat. Kemudian bentuk juga rahmat Nabi Muhammad SAW kepada umat orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, yaitu mereka tidak didoakan buruk oleh Rasul SAW sebagaimana hadis ini. Ya. Mereka tidak didoakan buruk sebagaimana dalam hadis ini. Artinya kalau tidak ada sebabnya, maka Nabi bukan orang yang
semoga Allah melaknat Abu Jahal, semoga Allah melaknat orang yang enggak beriman padaku. Tidak. Tapi Nabi itu diutus muhdad. Apa muhdad? Orang yang ditugaskan memberi hidayah dan rahmat, dan memberikan rahmat. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bahwa posisi Nabi adalah sebagai rahmat. Rahmat bagi kaum mukminin yang beriman jelas. Rahmat kepada orang yang tidak beriman, diantaranya diangkat azab kepada mereka. Kemudian Nabi tidak mendoakan jelek pada mereka jika tidak ada sebab. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW, beliau tidak serta-merta mengabulkan permintaan sahabatnya kalau memang itu salah. Ya, jangan mentang-mentang ini sahabat saya, pengikut saya, apapun yang diminta dikabulkan. Nabi enggak. Wahai Rasulullah, doakan kaum saya, semoga mereka hancur, binasa, jelek. Nabi bilang, tidak, aku bukan orang yang diutus mendoakan buruk, sering melaknat. Tapi aku itu diutus sebagai pembawa rahmat, kasih sayang. Jadi keberadaan Nabi bersama sahabatnya tidak serta-merta karena dia dekat, karena sahabat ini hidup sezaman melihat Nabi, tidak serta-merta permintaan mereka dikabulkan semua. Buktinya ini, Nabi nggak mau mendoakan orang kafir kalau tidak ada alasan. Aku tidak diutus menjadi orang yang banyak melaknat, tapi aku diutus sebagai pembawa rahmat. Allahu Akbar. Begitulah kaum muslimin dalam kehidupan kita. Apabila kita punya anggota karyawan, ya kita punya karyawan, kita punya pelayan, jangan kedekatan mereka dengan kita serta-merta keinginan mereka kita kabulkan tanpa melihat benar atau salah. Gak boleh. Harus ditimbang permintaannya apa. Kalau benar ya kita tolong, kalau salah jangan kita tolong. Kadang-kadang kan kita karena sudah dekat dengan sahabat, ya karena sudah lengket, akhirnya permintaan teman-teman kita kabulkan semua. Ini peringatan bagi para petinggi, pejabat, ya. Anda punya anak-anak buah, kaki-kaki. Tidak semua permintaan anak buah itu dikabulkan kalau memang menyelisihi agama. Ya misalkan kita sebagai atasan, bawahannya mengusulkan, bos kita jalan-jalan ke puncak, ngapain? Kawin kontrak. Nah, jalan-jalan ke puncaknya boleh, betul, menikmati pemandangan, dinginnya cuaca di sana. Tapi ujung-ujungnya kita kawin kontrak, nggak boleh. Jangan dikabulkan permintaan karyawan bawahan seperti ini. Ya, Nabi Muhammad berani nolak ketika diminta untuk mendoakan buruk kepada suatu kaum. Nabi mengatakan, saya itu bukan orang yang suka melaknat, tapi saya pembawa rahmat. Begitulah para atasan. Ya walaupun bawahannya itu loyal, tahu loyal sama kita, kalau dia minta sesuatu yang memang bertentangan dengan agama, jangan dikabulkan. Ya, karena kita persahabatan itu bukan hanya dibangun di atas kepentingan. Ada udang di balik rempeyek, tendensi-tendensi tertentu, tidak. Kita persahabatan itu dibangun di atas fillah, billah, walillah. Persahabatan kita apa? Fillah, karena Allah. Bukan karena kepentingan bisnis, kepentingan urusan lancar, tidak. Fillah, billah. Persahabatan kita karena saling memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mewujudkan keinginan cita-cita, itu billah. Kemudian lillah, kita ikhlas dalam bersahabat ini. Ya, ikhlas menjalankan agama, ikhlas saling menegur, ikhlas saling menasihati, ikhlas ketika permintaan kita sebagai sahabat tidak dipenuhi. Ya, ini maka kaum muslimin mungkin Allah, tirulah sifat Rasul SAW. Beliau seorang pemimpin, tidak selalu mengabulkan permintaan anak buahnya, sahabatnya, kalau memang bertentangan dengan aturan Islam. Hadis ke-322. Ya, 322 ini sudah berganti bab. Kalau tadi adalah pelengkap dari bab laknat, sekarang sudah berganti. Qala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan babun an-namam, bab tentang mengadu domba. Sudah beda bab. Kalau sebelumnya adalah bab laknat, bab ini adalah bab tentang mengadu domba.
Haddatsana Muhammadun qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyanu an Mansurin an Ibrahim an Hammam qala kunna ma'a Hudzaifah فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قطات. Dari Ibrahim dari Hammam, dia berkata kami sedang bersama Hudzaifah. Kemudian dikatakan kepada Hudzaifah, sungguhnya ada seorang yang mengangkat berita, memindahkan berita kepada Utsman. Maka Hudzaifah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga qattat, orang-orang yang mengadu domba, menukil berita, kemudian tujuannya untuk membuat kegaduhan. Qattat, istilah singkatnya adalah yang mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengadu domba adalah perbuatan yang sangat tercela, yaitu dia menghadiri satu pertemuan misalkan, kemudian dia nukil beritanya dipindahkan ke orang lain, tapi tujuannya untuk membuat kerusakan, membuat permusuhan. Jadi kita misalkan lagi bikin majelis, ya biasa ngobrol gitu ya, kemudian berita yang obrolan terjadi di malam itu dipindahkan ke orang lain. Kamu tahu nggak tadi malam mereka semuanya itu ngomongin kamu. Nah, jadi tujuannya bukan untuk membuat kebahagiaan, tapi membuat kegaduhan, membuat permusuhan. Sehingga orang yang disampaikan berita kan otomatis terpancing emosinya. Masa ngumpul malam-malam cuma untuk membicarakan saya? Kalau berani sini satu laut satu, jadinya kan emosi, berantem. Itu namanya apa? Qattat atau namam, orang yang mengadu domba. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga. Mengadu domba hukumnya adalah dosa besar, karena ada ancaman-ancaman yang sangat keras. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tidak kafir. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pegang, bahwa pelaku dosa besar itu kafir keluar dari Islam atau masih muslim. Jawabannya masih muslim, tapi berdosa karena melakukan perbuatan adu domba. Nah, karena dia masih muslim, bagaimana hadisnya bilang tidak akan masuk surga? Orang yang mengadu domba. Kok bisa kita hukumi masih muslim tapi kok tidak masuk surga? Maka harus dijelaskan makna hadisnya. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, maksudnya tidak akan masuk surga untuk pertama kali secara langsung. Jadi dia tidak akan masuk surga langsung, enggak. Karena dia akan disiksa sesuai dosanya. Nah, itu sesuai akidah Ahlussunnah. Jadi kalimat Nabi tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba, kalimat tidak akan masuk surga ini maksudnya tidak akan masuk surga secara langsung. Tapi dia mampir dulu di neraka, orang yang mengadu domba itu mampir dulu di neraka, disiksa sesuai dosanya, baru dimasukkan surga. Ini akidah Ahlussunnah. Nah, kita tidak boleh mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, ini. Penafsiran kedua, tidak akan masuk surga, maksudnya dia tidak akan masuk surga bersama rombongan yang pertama-tama masuk surga. Dia belakangan. Ya, masuk surga juga, tapi belakangan. Tidak disiksa sesuai dengan dosanya, karena Allah ampuni misalkan. Dia tidak akan masuk surga bersama rombongan-rombongan yang pertama-tama masuk surga. Ini penafsiran yang harus kita dudukkan. Karena kalau kita sekedar mengambil redaksinya, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, akan bertentangan dengan akidah kita, akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah menetapkan orang yang mengadu domba dosa besar. Tapi dia masih muslim. Ketika dia masih muslim, maka kesempatan masuk surga masih ada. Kok Nabi bilang tidak akan masuk surga? Maka perlu ditafsirkan apa maksud tidak akan masuk surga. Yaitu satu, dia tidak akan masuk surga langsung, tapi disiksa dulu dengan api neraka sesuai kadar dosanya, baru dimasukkan ke surga. Penafsiran kedua, dia tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, maksudnya tidak akan ikut bersama rombongan yang pertama-tama masuk surga, tapi dia belakangan. Nah,
Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama adalah ancaman terhadap dosa mengadu domba. Ancaman dosa mengadu domba. Karena mengadu domba, bahasa kita sekarang provokasi lah, atau yang lebih kerennya apa? Buzzer. Ya, buzzer itu kan tugasnya memprovokasi. Memang dia dibayar tugasnya untuk membuat kegaduhan. Ini kita harus paham. Bahwa dosa dalam Islam orang yang mengadu domba itu dosa besar. Larangannya jelas, ancamannya juga jelas, tidak akan masuk surga langsung, alias mampir dulu di neraka. Maka saudaraku, apabila kita punya pekerjaan sebagai buzzer untuk mengadu domba dan lain-lain di media sosial, hentikan pekerjaan itu, karena pekerjaan itu termasuk pekerjaan yang haram. Ya. Dan kadang ada orang yang dibayar untuk itu. Ya, potongan-potongan video ceramah orang dipotong, sebarkan, atau membuat berita-berita yang bombastis bahasanya gitu ya. Apa bombastis itu? Berita-berita yang sebenarnya kecil tapi dibuat besar. Ya, untuk tujuannya apa? Mengadu domba. Ini nggak boleh. Ancamannya jelas, tidak akan masuk surga. Karena itu kaum muslimin, kalau ada berita yang sampai pada kita, yang berita ini kira-kira bisa membawa permusuhan antar kaum muslimin, yang pertama jangan dibenarkan. Jangan dibenarkan orang yang bawa berita itu. Jadi kalau kita didatangi orang, kemudian orang ini ngomong, kamu itu tadi ya ditantang berantem sama si A. Ini jangan dibenarkan dulu. Karena si pembawa berita ini berarti orang apa? Orang fasik. Orang yang bermuka dua. Istilahnya apa kalau zaman sekarang disebut bermuka dua? Ya kalau kesini senang, nanti kesana senang juga, tapi tujuannya untuk membuat permusuhan. Ya. Jadi kalau ada berita dibawa oleh seorang datang pada kita menyampaikan bahwa si A itu menjelek-jelekan kamu, jangan langsung dibenarkan. Karena pembawa berita ini fasik. Dan Allah berfirman, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang pada kalian seorang fasik dengan berita binaba'in fatabayyanu, carilah kejelasan. Dalam riwayat yang lain fatathabbatu, carilah tasabbut dulu. Jadi jangan langsung diterima. Yang kedua, kalau ada orang membawa berita buruk kepada kita, si fulan, si A itu begini-begini kepada kamu, maka seharusnya kita nasihati dia. Apa tujuan kamu ya bawa-bawa kayak begini? Nggak ada manfaatnya. Ya tidak ada manfaatnya. Kalaulah dia betul-betul benci yang kamu ceritakan itu betul, benar, ya, maka kamu sudah menggibahnya, ya kan? Kamu sudah membicarakan buruk tentang dia. Biarlah urusannya dia sama Allah. Kita nasihati. Kamu nanti pindah-pindah keliling bawa berita begini hanya untuk membuat orang bermusuhan, berantem dan lain-lain, tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jangan kita biarkan orang-orang yang membawa berita buruk ini. Ini bagi para pemimpin, pejabat, kalau punya pembisik-pembisik yang tujuannya membuat gaduh, ini harus di stop. Kadang-kadang kan pembisik-pembisik itu yang bikin kekacauan. Ya. Pemimpin, pejabat itu dia tidak terjun langsung ke akar masalah, ke bawah. Karena memang susah. Kita punya kaki-kaki. Ada, kalau kenegaraan kan ada presiden, ada menteri, ada gubernur dan lain-lain. Nah pembisik-pembisik ini harus kita cek. Benar gak dia itu menceritakan ada orang yang akan menggulingkan kepemimpinan saya misalkan. Ya, sudah ada kelompok yang akan menggulingkan kepemimpinan saya. Dia tidak harus nerima mentah-mentah dibenarkan, tidak, dicek dulu. Karena kalau kita tanpa cek langsung. Sebutkan namanya siapa tadi yang mau kudeta ini. Nah, langsung. Tentara kerahkan, jemput dia. Ya, jebloskan ke penjara. Ini karena tidak ada cek dan recheck. Maka para pemimpin berhati-hatilah dengan para pembisik-pembisik yang menceritakan berita. Kalau memang tujuannya untuk membuat kegaduhan, maka jangan kita benarkan. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasanya
orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga dan dia melakukan dosa besar, tidak akan masuk surga. Kalimat hadis tidak akan masuk surga atau Allah melaknat ini menunjukkan pelakunya dosa besar. Apabila orang yang mengadu domba tidak masuk surga, maka berhentilah dari perbuatan tersebut. Ini cara taubatnya. Berhenti dari perbuatan mengadu domba. Apalagi di zaman kita sekarang sangat mudah orang mengadu domba hanya dengan modal handphone. Ya, bahkan tawuran itu berawal dari handphone, online dulu. Ya, SMK mana sama SMK mana janjian di satu tempat, online dulu. Ya, ini lihat fotonya, mereka jelek-jelekan lambang sekolahmu. Ya, panas. Udah ayo ketemuan. Jadilah tawuran. Ini berawal dari apa? Adu domba. Menukil berita agar terjadi kegaduhan, kejelekan, maka orang yang semacam ini kata Nabi tidak akan masuk surga dan dia melakukan dosa besar. Kalau ini adalah dosa besar, maka cara taubatnya tidak ada bisa menghapus dosa besar kecuali dengan taubat pada Allah SWT. Kalau dosa kecil masih bisa ditambal dengan amal soleh, tapi untuk dosa besar harus dengan taubat. Jadi para pelaku namam, para pelaku kotat, para pelaku yang mengadu domba mulai sekarang taubat. Udah tinggalkan yang namanya pekerjaan buzzer hanya untuk membuat keributan antar kaum muslimin. Ya, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan itu. Carilah pekerjaan yang halal di sisi Allah SWT, karena yang halal itu pasti lebih banyak. Allah tidak mungkin menyiapkan bumi yang luas ini kemudian dibiarkan manusianya kelaparan. Tidak ada sarana untuk mencari nafkah, tidak mungkin. Allah menyiapkan bumi yang luas ini, Allah juga menyiapkan cara kita mendapatkan rizki. Asal kita mau mencari. Karena Allah berfirman, "Fabtagu indallahi rizqa." Carilah dari sisi Allah SWT rizki itu. Jadi cari rizki itu dari sisi Allah, bukan dari membuat konten-konten pekerjaan yang hanya untuk menimbulkan permusuhan. Ya. Ini kadang-kadang ini pun dialami oleh para dai, para ustadz, yang mereka hanya menyebarkan berita-berita hoax. Tujuannya untuk apa? Ngadu domba. Yang orang semacam ini hendaklah bertaubat pada Allah sebelum ajal menjemputnya. Allah alam, inilah beberapa hadis yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini, dan sudah masuk bab baru ya tentang mengadu domba atau bahasa syariatnya adalah namimah. Nanti kita lanjutkan lagi hadis-hadis seputar namimah atau ngadu domba di pekan berikutnya insyaallah taala. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Bisa Santipi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nanti kita akan masuk ke sesi kedua, itu sesi tanya jawab. Silakan kami mengundang Anda untuk berinteraktif langsung dengan Ustadz di nomor 081190079912 atau bisa juga di 081190079913 untuk pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Namun sebelum kita masuk di sesi kedua, kita simak jeda terlebih dahulu. Pemirsa Santipi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang saat ini menyimak kajian live di Santipi, silakan kami mengundang Anda untuk berinteraksi dengan Ustaz langsung, berinteraktif di nomor telepon 081190079912 atau melalui pesan singkat atau WhatsApp di 081190079913. Dan kami mohon diusahakan untuk memberikan pertanyaan sesuai tema. Silakan, sepertinya sudah ada telepon yang sudah masuk. Sudah terhubung sepertinya. Silakan Bapak. Ya, baik, dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Masya Allah Pak Saleh Haji. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, seluruh kru Ahsan TV, kita semua dan kaum muslimin
diampuni segala dosanya, diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan tentang hubungannya dengan orang kafir atau Nasrani atau orang musyrik gitu. Nah, berkaitan dengan itu, Ana ingin bertanya tentang batasan tasabuh yang dilarang oleh agama kita. Apakah termasuk tasabuh itu misalnya kita dilarang untuk menggunakan produk-produk orang kafir, atau kita menggunakan bahasa orang kafir, atau kita mengunjungi negara-negara orang kafir, atau kita mengidolakan pemain-pemain bola orang kafir, begitu Ustaz. Jadi batasan tasabuh yang dilarang dalam agama kita. Itu aja Ustaz. Syukron Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz dari Pak Saleh Haji. Baik, alhamdulillah pertanyaan yang sangat baik tentang patokan tasyabuh. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tasyabuh dalam beberapa kesempatan sudah saya sampaikan patokan-patokannya. Tidak mengapa kami ulang lagi dalam kesempatan berbahagia ini, bahwa tasyabuh itu ada 3 keadaan. Keadaan pertama, tasyabuh dalam hal ibadahnya orang-orang kafir, atau peringatan-peringatan hari raya khusus orang-orang kafir. Maka jelas keadaan pertama ini terlarang. Ya, tasyabuh meniru-niru ibadah orang-orang kafir, meniru-niru hari raya, atau kita ikut-ikutan meramaikan hari raya orang kafir. Ini jelas tasyabuh yang dilarang. Contoh ibadahnya orang kafir itu, wa makanat ibadatuhum illa muka'a wa tasdiyah. Allah mengatakan, dan tidaklah ibadah-ibadah orang-orang Nasrani itu kecuali hanya tepuk tangan dan bersiul saja. Nah, kalau ada orang Islam, ibadahnya sambil tepuk-tepuk tangan, bersiul, nyanyi, ya, maka ibadah kita sudah tasyabuh dengan ibadah orang kafir. Nggak boleh, dilarang. Jadi dalam Islam nggak ada itu ibadah campur-campur pakai genjreng-genjreng, ya, pukul-pukul rebana atau apa dalam masjid. Nggak ada ceritanya seperti itu. Kenapa? Karena itu meniru tasyabuh ibadahnya orang Nasrani, wa makanat ibadatuhum illa muka'a wa tasdiyah. Tidaklah ibadah mereka itu kecuali hanya tepuk tangan dan bersiul saja, nyanyi-nyanyi. Jadi sungguh sangat keliru kalau zaman kita sekarang ada yang mengatakan nada dan dakwah. Nggak ada. Ibadah kita betul-betul ibadah kepada Allah. Jangan niru-niru ibadahnya orang kafir dengan main musik, bersiul, tepuk tangan. Nggak ada. Ya, apalagi di masjid, tempat yang mulia, tidak ada istilah tepuk tangan, kemudian bersiul, memainkan alat musik. Ini jelas kita tasyabuh. Atau kita meniru-niru atau ikut-ikutan perayaan-perayaan orang kafir. Mereka punya perayaan kelahiran Isa, punya perayaan apa, kita ikut-ikutan. Ini nggak boleh, karena termasuk bentuk tasyabuh kepada orang kafir. Atau kita sekedar meramaikan, menonton, menyemarakkan, ya, ikut ada perasaan, ikut serta dengan perayaan-perayaan mereka. Ini jelas tasyabuh. Keadaan kedua, tasyabuh itu meniru orang kafir dalam hal kebiasaan adat istiadat yang menjadi kekhususan mereka. Ingat, adat istiadat yang menjadi kekhususan mereka. Contoh, mereka biasa pakai salib, maka orang Islam nggak boleh ikut-ikutan pakai salib, karena itu termasuk kebiasaan khusus mereka. Contoh lagi, orang kafir biasanya ada acara baptis. Baptis itu apa? Memberkati gitu ya. Nggak boleh. Pemberkatan dan lain-lain kita ikut. Karena ini adat kebiasaan mereka. Mereka merayakan punya hari raya kasih sayang. Tanggal berapa itu hari raya kasih sayang? Hari apa nanti? Hari Senin ya. Valentine Day. Nah, ini berarti mengikuti kebiasaan mereka khusus.
atau tunangan. Sebelum menikah ada acara tunangan dengan harapan kehidupan orang yang akan menikah langgeng karena tunangan dulu. Yang nggak tunangan kehidupan rumah tangganya berantakan. Ini berarti mengikuti kebiasaan khusus mereka. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk tasyabbuh. Keadaan ketiga, mengikuti orang kafir dalam hal kemajuan-kemajuan teknologi. Apabila teknologi itu baik, bermanfaat bagi kaum muslimin, boleh kita ambil manfaatnya. Tapi kalau buruk, tidak boleh kita ambil. Ya, jadi penggunaan teknologi yang datang dari orang kafir kita pakai, boleh. Ya, kita gunakan. Sekarang ada internet, sekarang ada 3G, 4G, 5G. Oh, kita misalkan pakai atau menggunakan gadget orang-orang kafir yang buat, kita pakai, tapi untuk dakwah boleh, tidak ada masalah selama itu baik. Tapi kalau mereka menemukan satu aplikasi baru misalkan tapi berbahaya bagi kaum muslimin, tidak boleh kita pakai. Ya, tidak boleh kita pakai. Ini, jadi kemajuan teknologi tidak termasuk tasyabbuh kalau memang itu bermanfaat bagi umat Islam. Jadi silakan manfaatkan kemajuan teknologi walaupun yang menemukan adalah orang-orang kafir. Ya, sekarang kan ramai metaverse apa itu. Ya, katanya bisa masuk ke dunia lain gitu ya. Nah, kalau memang ini bermanfaat silakan. Tapi kalau tidak bermanfaat bahkan merusak umat Islam, tidak boleh kita pakai. Ya, sekalipun kemajuan teknologi itu datang dari orang Yahudi, orang kafir, kalau memang bermanfaat boleh kita manfaatkan. Begitupun dengan kendaraan-kendaraan. Ya, kendaraan yang buat datangnya dari orang-orang kafir. Sekarang ada mobil listrik dan lain-lain. Ya, kalau memang dari orang kafir bermanfaat, boleh kita pakai. Menggunakan bahasa asing, bahasanya orang-orang kafir, boleh. Kita manfaatkan bahasa asing ini untuk mendakwahi mereka. Kita belajar dulu. Setelah kita mahir, menguasai bahasa asing, kita dakwahi mereka. Boleh. Bukan termasuk bentuk tasyabbuh. Begitupun produk pakaian. Kalau produk pakaiannya itu pakaian yang boleh, tidak ada masalah. Laki-laki pakai hem. Hem itu kemeja kerah, ya kita pakai, boleh. Pakai jas, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau pakaian ini sudah melanggar aturan Islam, barulah kita tidak boleh pakai. Misalkan wanita, ya pakainya you can see, nggak boleh dipakai di luar, tapi pakai di dalam boleh, di dalam rumah. Ya, jadi di dalam rumah ke barat-baratan, di luar rumah ke Arab-Araban, gitu ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau dipakai di luar rumah, wanita pakai baju-baju yang dipakai orang barat, nggak boleh. Jadi kita lihat produk orang kafir, jika memang tidak melanggar aturan Islam, bermanfaat bagi kaum muslimin, boleh dimanfaatkan. Jangan kita mengatakan saya nggak pakai HP. Ya, HP itu kan produk mana? Produk Amerika, produk Jepang yang mereka orang kafir. Yang satu Jepang orang musyrik karena agamanya Shinto, nggak pakai mobil Jepang. Ya, sehingga merek-merek Jepang tidak. Dia pakai mobil apa? Mobil kayu. Ya. Ada becak kayu, sekarang ada mobil kayu. Enggak seperti itu. Itu bukan termasuk bentuk tasyabbuh. Allah alam. Nah. Baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Saleh Haji di Bengkulu. Bisa Santipi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami masih mengundang Anda, silakan di 0811 900 7912 untuk pertanyaan melalui telepon ya, atau di 0819 900 7913. Kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, Ustaz. Dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak perempuan yang sudah selesai sekolah, Ustaz. Sekarang saya sibuk merawat orang tua saya yang sudah sepuh. Tapi banyak orang yang melihat saya untuk keluar mencari pekerjaan untuk masa depan saya. Menurut mereka gaji saya nanti bisa digunakan untuk membayar orang mencuci pakaian dan bermakan. Padahal pensiun orang tua saya sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana dengan nasihat yang datang itu, Ustaz? Apakah saya harus mengikutinya, Ustaz? Jazakallahu khair. Baik, Anda seorang gadis yang baru selesai sekolah dan sekarang merawat orang tua, ini tentunya pekerjaan yang mulia. Berbakti kepada orang tua ketika dia sakit adalah pekerjaan yang sangat mulia dan termasuk pahala yang besar ketika kita mengurusi orang tua yang sakit.
Terlebih lagi Anda mengatakan gaji dari pensiunan orang tua sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka tetaplah rawat orang tua. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau kerja di luar, nanti dengan kerja di luar dapat gaji besar, bisa menyuruh orang untuk mengurus orang tua. Ketahuilah saudaraku, kita mengurus orang tua secara langsung, ini nikmatnya tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Beda dengan menyuruh orang ngurus orang tua kita. Karena yang namanya menyuruh orang, dia kan statusnya orang lain. Ya, tidak punya hubungan kerabat, tidak punya hubungan persaudaraan apapun. Kita gaji untuk menyuruh orang tua, tentu dia mengurus orang tua kita karena ada gajinya, bukan karena keikhlasan mengurus orang tua. Beda dengan anak langsung. Anak yang mengurus orang tuanya, selain hubungan kekerabatannya dekat, Anda mendapatkan emosional yang lain. Ini orang tua saya, ini yang melahirkan saya, ini yang membesarkan saya. Sehingga pahalanya lebih besar. Maka usulan-usulan orang, kamu nanti lebih baik kamu kerja, dapat gaji besar, bisa nyuruh orang, ngurusin orang tua, ini usulan yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena orang lain yang ngurusin kita. Harusnya yang mengurusi orang tua adalah anaknya, bukan orang lain. Ya, apalagi tadi Anda bilang apa? Kebutuhan sehari-hari sudah cukup dari pensiunan, gaji pensiun sudah cukup, maka cukupkanlah. Maka uruslah orang tua kita. Bahkan kalau boleh saya usul, menikahlah. Dengan menikah, punya suami, maka suami yang bekerja mendapatkan gaji, ya bisa membantu. Misalkan ada kebutuhan bagi orang tua, kebutuhan obatnya dan lain-lain, ini lebih aman. Kita yang ngurusin orang tua, biarlah suami yang bekerja, ya. Kemudian dia pun membantu kita, membantu orang tua mertua, ya, membantu orang tua kita. Kemudian saya sebagai istri bisa mengurus suami, juga bisa mengurus orang tua. Ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya. Maka saudariku yang dimuliakan Allah SWT, bersabarlah dalam mengurus orang tua, dan kalau boleh saya memberikan saran, menikahlah, carilah jodoh. Ya, carilah jodoh suami yang bisa mengerti keadaan kita. Sekarang saya sedang mengurusi orang tua. Carilah suami yang bertanggung jawab, yang mau mengerti keadaan kita. Sekarang ngurus orang tua, pahalanya besar. Yang dia pun suami ini, calon suami ini sayang sama orang tua. Ini yang kita cari sehingga dapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan kita pertama mengurus orang tua, kebahagiaan kita kedua kita punya suami dan punya penghasilan tambahan. Tidak seperti usulan orang-orang, kita bekerja, ya orang lain disuruh ngurus orang tua kita, nanti orang lain itu kita gaji. Tidak seperti itu. Lebih baik Anda menikah sehingga dapat tambahan penghasilan yang bisa untuk membantu orang tua kita. Naam, Allah alam. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi Ustaz untuk menutup pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, dari Efijal. Saya izin bertanya di luar tema, apakah benar kita dilarang memberikan nama Malik kepada anak kita Ustaz? Jazakallahu khair. Malik adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Kalau kita ingin menamakan anak kita dengan nama Allah, maka harus dengan tambahan Abdun. Nama Allah Rahman, yang maha penyayang. Kita ingin menamai anak, jangan Rahman, tapi namakan Abdurrahman, hamba dari yang maha penyayang. Malik, maha merajai, menguasai, maka namakan anak kita Abdul Malik, hamba dari zat yang maha menguasai, maha merajai. Jadi tambahkan dengan Abdun, ya, kecuali nama-nama itu bukan nama-nama Allah. Yusuf boleh langsung Yusuf, nggak pakai Abdun Yusuf, nggak, udah Yusuf, Ibrahim. Tapi kalau nama-nama Allah dipakai untuk anak kita kan bukan Allah, anak kita bukan Tuhan, anak kita itu hamba. Jadi tambahinlah kalimat Abdun yang artinya hamba. Abdurrahman, hamba Allah. Abdullah, hambanya Allah. Ya, Abdul Malik, hambanya Al-Malik yang maha merajai, maha menguasai. Abdurrauf, hamba yang maha mengasih. Ya, Abdul Razak, hamba yang maha memberikan rizki. Karena kalau langsung anak kita kasih nama Razak, orang yang zat yang maha memberi rizki, anak kita nggak bisa ngasih rizki. Yang bisa ngasih rizki siapa? Allah. Maka tambahilah kalimat Abdun, hamba. Nah,
Baik, jazakallahu Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak terasa pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam kita bersama-sama mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz, yaitu sudah masuk di bab namimah, yaitu bab tentang adu domba. Kemudian kita juga sudah membuka interaktif dengan Ustaz. Alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah dijawab. Kami mohon maaf jika beberapa pertanyaan ada yang belum sempat dibacakan. Silakan ditanyakan kembali di kajian-kajian live berikutnya atau di kajian yang bersama asatid yang lainnya. Bisa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terlupa kita berdoa kepada Allah supaya diberikan ilmu-ilmu yang hak dan yang datangnya dari Rasulullah SAW kemudian para sahabat. Bisa Ahsan TV, kami mengajak Anda untuk berdonasi kepada Ahsan TV. Silahkan Anda bisa donasikan, titipkan amanah untuk dakwah Ahsan TV. Semoga Allah membalas segala kebaikan Anda dengan pahala yang berlipat ganda. Tak lupa kami dari kru yang bertugas memohon diri dan menyampaikan permohonan maaf jika dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.